Om Swastiastu, pemirsa Bali TV. Saya Winata dan seperti biasa saya akan menemani Anda dalam Bisnis Bali News kali ini. Dan saya berada di sebuah tempat di kota Denpasar, sebuah oase sebenarnya. Masyarakat mengenalnya sebagai Big Garden, tempat di mana bisa berwisata. Tentu dalam konteks pandemi, saya akan mencoba untuk melihat bagaimanakah perkembangan tempat-tempat wisata seperti ini yang biasanya ramai dikunjungi oleh masyarakat, bagaimana kondisinya di masa pandemi. Sudah 5 bulan kita di masa pandemi, dan saya akan wawancarai Bapak Edi Mustafa. Beliau adalah corporate manager dari Big Garden ini. Kita langsung sapa dulu Pak Edi. Halo Pak Edi. Selamat pagi, siang Pak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana kabarnya Pak Edi? Alhamdulillah sehat. Baik ya Pak. Baik, ya. Big Garden tetap buka atau tutup selama masa pandemi ini Pak? Kita selama masa pandemi tetap buka, cuman kita sempat close di bulan 3 kemarin, di bulan Maret itu karena berkaitan dengan extend nyepi, terus kemudian sempat dengan adanya PKM yang memang saat itu berjalan, dan penutupan penerbangan untuk semua destinasi wisata, baik domestik maupun internasional. Tapi bulan 4 kita udah buka lagi untuk lokal. Dan tetap ada kunjungan-kunjungan. Betul. Kita sambil jalan-jalan ya Pak ya? Boleh, silakan. Lewatnya mana? Kita lewat sini, boleh ya? Masuk ya. Oke. Dan ini konsep sebenarnya Big Garden itu seperti apa? Jadi taman itu atau apa Pak? Jadi kalau konsep besarnya dari tempat ini? Oke, jadi kalau untuk tempat destinasi tempat wisata kita, saya sedikit lepas masker ya Pak ya. Silakan. Kalau untuk destinasi wisata kita itu adalah konsepnya sebenarnya garden dengan dipadu-padankan dengan kuliner. Ya. Karena kelebihan garden kita adalah mempunyai titik-titik spot untuk foto selfie, kemudian playground untuk anak-anak. Jadi memang lebih banyak didominan oleh family activity ya. Betul. Jadi pengunjung di sini bisa masuk, kemudian ada tiket masuknya di depan. Ada tiket masuk kita. Untuk saat masa pandemi ini kita promo dengan harga 30.000. Itu sudah termasuk dengan free kuliner bakso. Kemudian 50.000 itu termasuk dengan kuliner menu yang ada di restoran. Oke. Jadi di sini juga ada tempat-tempat untuk berfoto gitu. Betul. Ya, berfoto. Jadi berfoto, kemudian tempat-tempat gathering biasanya kita juga siapkan dengan open garden yang memang sudah menjadi rekomendasi untuk saat ini. Pertanyaan yang sering saya ungkapkan atau saya sampaikan kepada narasumber terutama di tempat-tempat objek wisata seperti Big Garden ini adalah bagaimana kunjungannya ketika masa pandemi COVID? Pasti turun ya? Pastinya ya. Turunnya sejauh mana gitu Pak Edi? Oke, sebelum masa pandemi kemarin kan kita mendapatkan 3 segmen market Pak, yang memang reguler market yang memang kita dapatkan. Itu dari internasional ada, kemudian dari domestik juga ada, dan market lokal sendiri. Tapi dengan masa pandemi ini penurunan 2 segmen itu sudah kita tidak dapatkan sama sekali. Kosong sampai baik 0% dari, ya? Iya, dari domestik dan internasional. Kalau turun sudah sampai 99,99% gitu ya. Hampir Pak, tapi ya masih ada beberapa gitu. Ada harapan dari wisata lokal yang saat ini memang cukup sangat membantu untuk eksistensi daripada Big Garden Corner sendiri dengan tingkat kunjungan, dan kita menganalisis ternyata bahwa untuk wisatawan lokal itu dengan kondisi saat ini jauh lebih berpotensi untuk kita fokuskan dan lebih istilahnya lebih banyak harapan di situ seperti itu. Itu domestik, maksudnya lokal ya, masyarakat. Lokal. Berarti dari masyarakat Bali sendiri dan sekitaran Bali, ada yang dari Tabanan, dari Gianyar, dari Denpasar, dari Kuta, daerah Kuta, Seminyak, Ubud itu rata-rata. Per hari berapa rata-rata kalau misalnya karena kondisi pandemi COVID ini? Kalau average per hari itu kita saat ini dengan sudah konsep new normal yang berjalan kemarin ya Pak ya. Kalau sebelumnya kan kita masih PKM dan lain sebagainya, itu masih di sekitar 5-10 orang per hari. Tetap dilayani ya? Tetap, kita tetap memberikan pelayanan, dan untuk setelah diterapkan dengan protokol new normal ini, kita bisa sampai dengan 70-80 orang. Per hari? Per hari, apalagi untuk weekend. Itu kita bisa di 100 ke atas. 100 ke atas ya? Lumayan ya berarti ya? Lumayan pandemi COVID sampai sejumlah itu. Tapi itu memang betul-betul masyarakat Bali berarti ya? Masyarakat Bali. Bukan domestik, bukan mancanegara gitu ya? Geliat dari domestik belum. Itu artinya Pak Edi ingin mengatakan bahwa potensi wisatawan lokal itu masih sangat
Sangat lumayan berpotensi, ya, sangat berpotensi. Dan berpotensi, jika betul. digarap dengan baik, Betul, ditawarkan tempat-tempat yang lumayan, betul, itu akan menjadi daya tarik sendiri. betul, Mereka akan datang betul, gitu ya. betul, betul, Oke, sangat betul. bisa diceritakan atau disampaikan kepada pemirsa terkait dengan strateginya. Oke. Strategi di masa pandemi ini apa saja gitu ya? Ya. Strategi yang akan kita konsisten jalankan itu berkaitan dengan entrance tiket dan promo yang sampai ini kita akan berjalan sampai dengan kondisi yang benar-benar normal nantinya. Kemudian kita tambah dengan peningkatan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat gathering, family gathering, company gathering, atau mungkin seremonial berkaitan dengan wedding Ya? birthday kayak gitu, karena area kita ada garden Pak, open space yang ya. memang sangat direkomendasi untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat Ya, masa apa ya, pandemi. ada kegiatan seperti itu memang kita sangat Selama masa direkomendasikan. pandemi ini sudah ada yang melakukan misalnya wedding? Sudah, Sudah deh. sudah. Itu ada pembatasan jumlah orang? Atau Pembatasan jumlah orang pasti. Undangannya. Jadi dari yang dulu mungkin kita bisa menerima 300-400 orang. Mungkin sekarang dari pihak penyelenggara juga sudah mengerti, secara otomatis mengerti. Jadi secara otomatis mereka juga mengurangi jumlah itu sendiri. Jadi paling enggak kemarin penawaran 100 akhirnya turun jadi 50 orang, kemudian penawaran 200 jadi turun 100 kayak gitu. Jadi secara otomatis edukasi masyarakat juga sudah mulai tertanam untuk new normal itu sendiri. Jadi sudah menyelesaikan dengan kondisi normal. Betul, Dan di sini juga sudah menerapkan protokol-protokol kesehatan. Pastinya gitu ya? pasti ya. Jadi kita mulai start dari entrance masuk itu kita sediakan wastafel, hand sanitizer, kemudian termogan juga kita lakukan. Kemudian kita selalu mengedukasi untuk pengunjung selalu tetap menggunakan masker. Kalau jaga jarak kita pasti karena area kita hampir 2,5 hektar Pak. 2,5 hektar ya. Pasti. Jadi untuk kerumunan itu sangat kecil sekali. Oke. Dan untuk konsep-konsep restoran kita juga sudah kita kurangi dengan menerapkan protokol kesehatan. Untuk konsep physical distancing restoran kita juga sudah ada seperti sangkar seperti itu. Ya. Dan di sini juga saya lihat ada patung-patung Pak di Back Garden. Ini patung pajangan atau patung yang dijual ini? Sebenarnya kita selling Pak. Oh, selling ini dijual ya. Jadi sebelum masa pandemi dulu market kita, tamu-tamu Eropa itu lebih banyak untuk di kita. Jadi mereka berkunjung ke sini, melihat sesuatu yang unik itu udah. Jadi mereka jadi beli juga. Jadi beli ya. Jadi tapi kalau pas seperti ini jadi indah ya. Betul. Dan ini bisa orang bisa spot foto di sini bisa gitu. Bebas ya Pak ya. Betul, bebas. Saya ada patung-patung apalagi spot foto yang ada bisa di sini Pak. Yang biasanya menarik terbanyak di ini sama masyarakat gitu. Oke. Jadi kalau untuk spot kita untuk foto itu hampir setiap sudut kita ada satu ikon yang memang bisa dijadikan tempat foto. Seperti kita punya miniatur Borobudur yang sekarang kita lihat. Kemudian kita ada Sky Umbrella yang mungkin kamera bisa sekarang kita berjalan di atas Sky Umbrella di bawahnya ini. Oh iya ini ya. Ya. Terus kemudian apa Pak? Ada stupa ini ya, kayak Borobudur gitu ya. Borobudur miniatur. Kemudian kita ada standing stone di bawah. Setelah kita habis ini, ada swing kita juga punya aktivitas itu. Betul. Ada ini yang apa Pak? Sky Umbrella. Sky Umbrella. Iya, gitu ya. betul. Ini kalau fotonya bisa dari bawah aja udah kelihatan nanti Pak. Betul. Gitu ya. Kemudian ini konsep-konsep restoran dengan physical distancing. Mungkin sebelum pandemi kita udah buat ini Pak. Yang ini sebenarnya kan konsep-konsep yang sekarang dianjurkan. Jadi ada tempat yang memang digunakan hanya untuk berdua atau bertiga, kemudian jeda lagi seperti itu kita udah mulai. Baik. Ada standing stone-nya di sebelah sana Pak ya? Sebelah situ Pak, betul. Jadi ini memang konsep memanfaatkan patung-patung, batu-batu yang besar, itu menjadi indah dari segi ini yang kemudian masyarakat tertarik ya untuk sini ya. Betul. Oke, itu strateginya tadi ada paket-paket, kemudian harganya juga lebih lebih kita ringankan lah untuk. Pak Edi, kalau sebagai pengelola katakanlah dalam musim pandemi COVID ini apa yang menjadi harapan terbesar katakanlah pihak manajer, pihak pengelola, owner, apakah situasi kembali normal atau seperti apa? Ya untuk harapan pastinya bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Tapi
dengan pastinya ya semua pihak harus ikut terlibat dalam untuk mengakhiri masa COVID ini, baik dari instansi, dari dinas-dinas terkait, dari pelaku pariwisata, kemudian itu semuanya harus turut serta, ikut adil dalam artian supaya pandemi ini cepat berakhir pastinya adalah dengan vaksin yang memang harus cepat kita temukan dan protokol kesehatan harus tetap jalan. Betul. Ya, dan ini kita sudah berada di Standing Stone yang ya. ada kita juga punya. pengunjung yang sedang berfoto ria. Sangat menarik ya objek wisata kita di sini. Baik, terima kasih Pak Edi. Terima kasih karena banyak, waktu Pak. ya, tapi memang berjalan di sini sepertinya tidak membosankan. Di sana juga ada tempat, itu restoran gitu ya. Betul, tempat makan betul, gitu ya. betul, tempat makan ini, juga. Berarti sebenarnya konsep yang menarik itu akan memiliki peluang yang cukup besar dalam masa pandemi COVID ini ya. Betul, Jadi di tengah kota, di Denpasar, ternyata Big Garden ini sebagai contoh di mana tempat yang punya keunikan tersendiri itu tetap menarik. Tentu dengan protokol kesehatan yang memadai, itu akan bisa tetap beroperasi, tetap menerima. Oke, terima kasih. Dan jujur saat ini adalah wisatawan lokal yang sangat membantu kita untuk kita tetap bisa bernafas dengan wisata. Dan ternyata potensinya cukup lumayan. Gitu. Betul. Baik, terima kasih Pak Edi, dan demikian Bisnis Bali News kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dalam masa pandemi COVID, tetap berhati-hati, berwisata boleh, tapi tetap waspada, jaga kesehatan, protokol kesehatan. Saya tutup dengan Pramana Santi, Om Santi, 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 Om.